Selamat pagi, siang, dan juga malam para wibu akut garis keras. Ketemu lagi nih sama Mimin ya di channel kesayangan kalian 2D Anime. Anyway, gimana nih kabar kalian semua? Mimin harap sih ya baik-baik aja lah ya. Karena udah masuk di penghujung tahun 2022 juga ya. Semoga kita dikasih kondisi yang sehat-sehat aja deh intinya. By the way, kali ini Mimin akan ngebahas satu anime yang family friendly banget nih. Dan cocok buat kamu tonton bareng teman-teman atau keluarga men. Tapi gak cuman itu, karena anime ini ada action dan juga komedi yang gak kalah kocak. Wah, penasaran kan? Nah, animenya ini berjudul Spy X Family. Hits, tapi sebelum Mimin mulai, Mimin mau ingetin lagi nih, buat pakai headset kamu dan juga siapin cemilan ya, biar kamu makin khusyuk nih nontonnya. So, langsung aja deh, kita mulai. Well, pembukaan dari anime ini adalah menceritakan sebuah konflik antara negara tetangga yang bernama Westalis sebelah barat dan Ostania sebelah timur. Mengisahkan tentang agen mata-mata yang terampil berinisial Twilight yang sedang menjalankan misi krusial bernama Operasi Strix, yaitu misi untuk menjalin perdamaian antara dua negara tersebut, sebelah barat dan sebelah timur tadi. Operasi ini juga merupakan kunci untuk menjaga perdamaian dunia. Twilight berada di pihak Westalis. Nah, dia sendiri sangat ahli nih dan berpengalaman dalam melakukan aksi penyamaran. Dia bertahan hidup dari berbagai medan perang dengan 100 wajah samarannya. Suatu pagi, di stasiun, dia bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk. Mereka bertukar koran yang sedang digenggamnya. Dari koran itu, Twilight mendapatkan kode rahasia dari markas besar yang berisi tentang misi baru untuknya. Targetnya kali ini adalah Ketua Partai Persatuan Nasional bernama Donovan Desmond. Dia adalah orang yang berbahaya yang mengancam perdamaian Westalis dan Ostania. Misi yang diterima oleh Twilight adalah mendekati dan melacak gerak-geriknya. Namun misi kali ini agak berat nih, karena Twilight harus menikah dan punya anak terlebih dahulu dalam waktu seminggu. Bukan agak berat lagi ya, berat parah ini mah. Desmond juga merupakan orang yang sepada dan jarang banget nih menampakkan dirinya di publik. Dan dia hanya muncul di acara ramah tamah tempat putranya bersekolah yang diadakan secara berkala. Nah, di satu sisi, markas besar ingin Twilight mempunyai anak dan bisa bersekolah di sana supaya bisa menyusup ke acara tersebut. So pasti ini bukan misi yang mudah ya buat dirinya. Setelah itu, Twilight langsung mencari apartemen sebelum mencari istri dan anak. Dia pun memulai kehidupan baru dengan menggunakan nama Lloyd Forger dan memiliki pekerjaan sebagai psikiater. Setelah mendapatkan apartemen, dia pergi ke panti asuhan nih yang ada program adopsi untuk mencari anak yang bisa diadopsi. Di sana, Lloyd mencari anak yang sudah bisa baca tulis. Penjaga panti asuhan menyarankan seorang bocah perempuan bernama Anya. Dia merupakan seorang expert yang bisa membaca pikiran orang lain nih. Kemampuannya ini tercipta secara kebetulan dari eksperimen suatu organisasi dan Anya sendiri harus merahasiakan kemampuan yang ia miliki. Kemudian dia pun kabur dari tempat penelitian untuk mencari perlindungan. Anya juga bisa mengerjakan tetes dengan mudah, tapi itu karena dia nguping dari pikirannya si Lloyd. First impression yang diberikan oleh Anya sangatlah baik, dan Lloyd pun akhirnya mengadopsinya. Lloyd pun meminta Anya untuk menganggapnya sebagai ayah kandung. Agenda selanjutnya, Lloyd mencari barang keperluan serta identitas palsu untuk Anya. Lloyd di sini bertemu rekannya nih yang memiliki inisial Frankie. Frankie ini sendiri adalah informan untuk Lloyd. Lloyd meminta bantuan kepada Frankie untuk memudahkan Anya supaya bisa masuk ke sekolah elit tempat anak Desmond belajar, bernama Academy Eden. Frankie memberikan formulir pendaftaran, nomor peserta, dan soal ujian masuk. Dia juga memberikan catatan mengenai masa lalu Anya yang tidak tercatat di panti asuhan. Di saat yang sama, Anya mengacak-ngacak kamar Lloyd. Kamarnya sudah terkunci menggunakan password, namun Anya bisa mengetahuinya dari membaca pikiran Lloyd. Anya pun mengutak-atik alat komunikasi rahasia milik Lloyd. Dan ternyata itu memancing pihak Ostania serta memberitahu bahwa Twilight berada di situ.
Beberapa bawahan pemerintah Ostania pun kemudian langsung menculik Anya di apartemennya dan menunggu Lloyd untuk pulang. Saat Lloyd sampai di apartemennya, dia diserang oleh para bawahan tersebut, namun bisa bertahan. Anya pun dibawa ke markas mereka untuk dijadikan sandera. Waktu para bawahan datang ke markas, mereka membawa tubuh Lloyd sedang terikat beserta wajahnya ditutup. Nah, sedangkan Lloyd ini sendiri malah menyamar menjadi salah satu bawahan dan kemudian langsung kabur sambil membawa Anya. Mendengar Anya yang menangis itu pun dia tiba-tiba teringat masa lalunya yang sangat ngenes cuy. Dia pun memiliki visi dan misi untuk mendamaikan dunia supaya anak-anak tidak menangis lagi. Saat menyamar, dia menyuruh Anya untuk ke kantor polisi supaya dia bisa dicarikan panti asuhan baru. Karena Lloyd merasa anak-anak ini tidak pantas apabila dilibatkan dalam misi krusial ini. Saat para musuh mengejar Lloyd, ternyata Lloyd sejak tadi sudah memasang beberapa jebakan di markas mereka. Dia berhasil melumpuhkan para bawahannya dan dia langsung mengancam pimpinannya untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Dan ketika Lloyd ingin pulang, ternyata dari tadi Anya masih di sana nih, nggak jadi ke kantor polisi. Lloyd bilang dia sedang berbelanja di dekat markas musuh tadi dan katanya tempat belanjanya sudah bangkrut. Anya yang sebenarnya tahu kalau dia berbohong dan Anya pun bilang nih kalau dia nggak mau pisah sama Lloyd. Karena apartemen tempat mereka tinggal sudah diketahui musuh dan sangat beresiko, maka Lloyd pun memutuskan untuk pindah. Ujian masuk sekolah elit nan sulit pun ternyata sudah dimulai juga nih. Dan saat ujian dimulai, Anya nggak bisa berpikir jernih nih, karena dia nggak bisa tenang saat di keramaian. Terlalu banyak sambatan-sambatan para siswa yang didengar oleh Anya. Namun anehnya, Anya bisa lulus. Kemudian Lloyd pun mendapat surat undangan dari Akademi Eden untuk menghadiri ujian kedua, yaitu wawancara bersama kedua orang tua. Wawancara tersebut mewajibkan untuk hadir dengan kedua orang tua, sehingga ya mau gak mau Lloyd harus mencari istri-istriannya nih. Lloyd yang sedang mencari istri-istriannya ini didatangi oleh temannya nih, Frankie. Frankie datang dengan dandanan bencongnya dan mencoba berperan sebagai istri Lloyd. Wah, ini jelas nggak cocok banget ya. Melihat bentukannya seperti kanebo yang waduh, gak usah diomongin deh. Kemudian adegan ini beralih ke kantor Balai Kota Berlin, di mana di sini menayangkan beberapa wanita yang sedang ngegosip. Mereka ternyata ngobrolin salah satu temannya yang sudah berumur namun tak kunjung menikah nih, namanya Yor. Nah, Yor ini sendiri bekerja sebagai PNS. Kemudian Yor diajak teman-temannya untuk berpesta, namun temannya merasa kasihan karena dia masih menjomblo. Saat dia ditelepon adiknya, dia bilang dia akan menghadiri pesta dan katanya dia udah punya pacar. Wah, si adik makin kepo nih sama pacarnya. Akhirnya, Yor terpaksa harus mencari orang yang mau dijadikan pacar bohongannya. By the way, Yor ini juga aslinya adalah pembunuh bayaran cuy, dengan julukan Thrones Princess. Saat itu juga, ia mendapat panggilan dari bosnya untuk melakukan tugasnya di hotel. Sejak kecil, ternyata ia udah dididik nih, berbagai teknik membunuh. Dan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran pun ikut dirahasiakannya juga. Adegan berlanjut ke apartemen baru Lloyd, dan Lloyd di sini serta Frankie juga sedang berusaha mencari perempuan lajang yang bersedia untuk dijadikan istri bohongannya. Frankie membawa setumpuk data-data yang berisi daftar-daftar perempuan lajang dari balai kota. Lloyd mencari perempuan yang tak keberatan dengan duda anak satu, cukup berkelas untuk hadir di sekolah elit, serta bisa diajak mendaftar di catatan sipil dalam kurun waktu 48 jam. Sat-set dah pokoknya. Nah, saat Lloyd mengunjungi toko penjahit untuk menjahit seragamnya Anya, ternyata Lloyd malah bertemu cewek-cewek nih di sana. Tapi ternyata ya sebagian besar spesifikasi cewek-cewek di sana gak memenuhi persyaratan yang Lloyd mau. Tapi sampai akhirnya nih, ternyata ada satu wanita yang mengunjungi toko tersebut dan menarik perhatiannya Lloyd. Wanita tersebut adalah Yor. Dia memiliki nama lengkap Yor Briar. Si Mbak Yor ini ternyata memenuhi banget nih kriteria yang dibutuhkan Lloyd. Dan Yor pun juga bisa menyadari nih kalau dari tadi Lloyd ini ngelirik dia terus. Yor pun ikut tertarik nih dengan Lloyd dan ingin menjadi pasangannya untuk di pesta. Namun setelah dia melihat Anya yang ternyata anak Lloyd, dia langsung mengurungkan niatnya karena takut dia jadi pelakor. Anya yang bisa mendengar pikiran mereka ini langsung berniat untuk menyatukan mereka.
Karena sebenarnya mereka ini saling butuh nih untuk sama-sama mencari pasangan bohongan. Akhirnya Yor pun mengaku bahwa dirinya sedang butuh pacar bohongan untuk ikut ke pesta. Lloyd pun mau dengan syarat barter. Wah, tapi ini barter bukan barter yang kayak gitu ya. Tapi Lloyd ini sendiri ingin Yor menjadi ibu yang mendampingi Lloyd dan Anya waktu wawancara nantinya di Akademi Eden. Dan mereka berdua pun akhirnya setuju nih. Kemudian saat Lloyd ke supermarket, dia mendapatkan misi tambahan. Kebetulan misi itu harus diselesaikan tepat sebelum pesta milik temannya Yor dimulai. Dia harus menyelesaikan kasus pencurian barang berharga. Di sana Lloyd dan juga Frankie melawan banyak musuh. Karena terlalu banyak musuh, mereka memilih untuk kabur. Namun barang berharga yang dicuri sudah ada di tangan mereka. Namun saat nyetir mobil, mereka sempat kecelakaan nih. Yor pun yang sudah menunggu kelamaan, akhirnya dia ke pesta duluan tanpa Lloyd. Yor yang datang tanpa pacar pun akhirnya digosipin nih sama teman-temannya. Yor pun akhirnya memutuskan untuk pulang duluan. Namun saat dia ingin pulang duluan, akhirnya Lloyd pun datang dalam keadaan babak belur dan hampir pingsan karena kecelakaan. Saat dia datang, dia menahan keceplosan ngaku sebagai suaminya. Gokil banget. Anyway, ada temannya juga nih yang gak terima kalau Yor ternyata udah nikah. Kemudian dia berusaha untuk ngejatuhin harga dirinya. Namun gak semudah itu ya. Karena Yor ini adalah assassin yang the best banget cuy. Dan saat Lloyd dan Yor sedang perjalanan pulang, mereka masih dikejar oleh musuh Lloyd tadi. Lloyd pun kagum nih dengan pergerakan Yor yang tiba-tiba secara gak sadar ini lincah banget men. Di saat mereka berlari untuk bersembunyi dari musuh, Yor ternyata sempat-sempatnya mengajak Lloyd untuk menikah. Itu karena Yor sendiri ya yang mudah dicurigai karena di umur segitu ia belum juga nikah nih. Ya demi kelancaran tugasnya sebagai assassin, dia juga harus menikah supaya nggak mudah disuspek gitu aja. So, jadi intinya Lloyd dan Yor serta Anya juga nih bersatu dalam rumah tangga yang palsu demi kepentingan mereka masing-masing. Adegan pun berlanjut dan di sini ada Yor yang akhirnya tinggal di apartemen Lloyd setelah mereka berdua setuju untuk pura-pura menikah. Frankie pun ternyata mengakali surat nikah mereka menjadi sudah berjalan 1 tahun supaya bisa ngeyakinin orang lain juga. Well, tentu aja itu surat nikah palsu ya. Karena pihak Akademi Eden bisa curiga nih kalau mereka nikahnya tepat sebelum ujian masuk. Setelah mereka selesai beres-beres, mereka langsung latihan untuk wawancara. Yor dan Anya tampak kesulitan nih saat latihan wawancara. Lloyd sempat ingin menyerah. Mereka akhirnya memilih jalan-jalan terlebih dahulu nih, sekaligus ngebiasain diri dengan hal-hal berkelas. Karena Akademi Eden juga ternyata mementingkan status sosial keluarga. Sehingga Pancasila sila kelima nih, wah gak berlaku di akademi ini ya. Yor dan Lloyd pun langsung mengejar si copet itu. Namun ia bersatu dengan kerumunan hingga sulit banget buat dilacak. Anya pun menggunakan kekuatan espernya untuk bisa mendengar suara si Kang Copet ini. Dan kerennya, wah langsung ketemu cuy. Tapi ternyata Anya pengen ngasih tahu dengan cara memberikan kode ke Lloyd kalau Kang Copetnya nih ada di toko kue. Dengan dia nunjuk-nunjuk ke toko kue itu. Karena kalau Anya ngasih tahu langsung, wah malah ketahuan nih kalau Anya punya kekuatan esper. Lloyd pun akhirnya langsung nemu Kang Copetnya karena Anya nih. Dan Lloyd pun langsung tancap gas untuk ngebekap Kang Copet ini. Dan saat mereka sampai di apartemen, mereka pun melanjutkan wawancaranya lagi. Dan hari wawancara pun telah tiba. Lloyd, Yor, dan juga Anya mulai mengunjungi Akademi Eden. Dan saat memasuki lingkungan sekolah itu, Lloyd dan Yor merasa sedang diawasi. Dan ternyata bener cuy. Dari gedung-gedung sekolah, para tenaga pengajar Akademi Eden ini mengawasi para murid dan juga orang tuanya. Nih mungkin lagi ngeliatin ya, apakah muridnya layak untuk masuk ke sekolah ini. Dengan kata lain, ujian yang sebenarnya ini udah dimulai. Lloyd langsung memberitahu Yor dan Anya untuk tetap waspada. Orang yang bertanggung jawab untuk ujian kali ini adalah kepala geraha di Akademi Eden bernama Harry Henderson. Keanggunan adalah hal yang sangat penting buat doi nih. Waktu dia memperhatikan keluarga Lloyd, ternyata dia sangat mengagumi keanggunan mereka nih. Karena Lloyd sendiri udah sadar mereka harus ngapain aja biar terlihat anggun.
Namun saat Henry melihat hasil ujian Anya, dia menilai sangat tidak anggun karena tulisan tangan Anya seperti ceker ayam cuy. Ya namanya juga anak baru sekolah ya. Dan setelah itu mereka melihat ada seorang bocah yang tersangkut di selokan. Lloyd pun merasa harus nih nolonginnya demi lolos ujian. Namun ternyata air comberan yang mengotori bajunya akan membuatnya gagal wawancara. Wah, drill bocil beban banget ya kalau diurusan kayak gini. Anyway, Lloyd pun ternyata langsung menolong bocah ini tanpa ragu-ragu men. Tapi karena halnya ini, baju dia jadi kotor nih. Henry yang melihat ini langsung memalingkan pandangannya dari Lloyd. Karena orang yang berbaju kotor bakalan gak diizinin untuk memasuki wilayah Akademi Eden. Namun ternyata Lloyd sudah mengantisipasi hal ini dari awal. Wah, gak disangka-sangka men, dia membawa baju ganti. Waduh, mampus deh nih kakek-kakek Henry ya. Lloyd bahkan juga berterima kasih kepada bocil beban ini karena berkatnya dia bisa ganti jas yang lebih profesional. Dan demi ngejaga perasaan, bocil yang tadi udah jatuh nyeblos nih ke selokan, ini sempat ngerasa nggak enak nih kepada Lloyd. Henry pun malah jadi nggak terima karena dari tadi Lloyd membawakan kesan sempurna terus-terusan. Ini ibarat kata anggun, anggunnya level 100 maksimal men. Gokil banget. Kemudian tiba-tiba hewan-hewan dari rumah penangkaran ini terlepas gitu aja dan berlarian di lingkungan Akademi Eden. Apabila ini ujiannya, maka tentunya terlalu berat banget nih buat dijalanin karena bisa aja hewan-hewan tadi ngelukain banyak orang. Yor pun ternyata malah melumpuhkan seekor sapi yang merupakan pimpinan kawanan hewan itu dengan beberapa sentuhan jari aja cuy. The real overpower ya assassin yang satu ini. Si sapi pun ketakutan nih dan kena mental dan akhirnya balik lagi ke penangkaran bersama para anak buahnya. Wah, Alhel, Yor sama, keren banget dah. Anyway, Henry juga ternyata ngeliatnya lagi nih dan berterima kasih dan mengakui keanggunan mereka bertiga. Wah, keluarga yang the best banget ya. Dan pada akhirnya, untuk sementara ujian wawancara ditunda dulu karena kekacauan ini. Well, berlanjut ke tes wawancara yang sebentar lagi bakal dimulai. Ternyata udah ada 3 penguji di sini nih, termasuk si Henry tadi. Ada satu penguji yang sangat nyebelin banget dan minta ditonjok nih, bernama Pak Swan. Si penguji yang rese ini selalu mencari-cari kesalahan keluarga Lloyd nih. Mungkin karena iri kali ya dengan keharmonisan keluarga ini. Pak Swan juga ternyata baru cerai sama istrinya bulan lalu. Jadi ya make sense aja ya kalau dia iri sama keluarganya Lloyd. Dan saat Pak Swan memancing perkara dalam proses wawancara itu, Lloyd dan Yor sempat emosi. Karena apa yang dia bilang ini ngingetin masa lalunya Anya dan bahkan Anya ini sampai nangis cuy. Tapi emosi mereka masih bisa ditahan. Tapi saat Lloyd sudah mencapai puncaknya, wah dia ingin memukul Pak Swan banget nih. Tapi nggak jadi. Yang mana akhirnya dia malah memukul meja dengan alasan ada nyamuk di mejanya. Wah gila loh, ini meja sampai remuk cuy. Gokil banget kekuatannya ya. Dan akhirnya pun Lloyd dan sekeluarga memutuskan untuk meninggalkan ruang wawancara itu. Karena mereka kecewa dengan staf Akademi Eden yang menginjak-injak perasaan muridnya. Henry juga merasa resah dengan tingkah Pak Swan yang berdebah yang satu ini nih. Wah meresahkan lah pokoknya. Dan dia pun tanpa pikir panjang langsung menonjok mukanya. Wah ini baru yang dinamakan keadilan. Gokil banget Pak Henry. Big applause for you. Well berlanjut ya ke pengumuman penerimaan murid Akademi Eden yang ternyata akan diumumin hari ini. Dan bener aja men, Anya gak lulus karena kejadian di episode sebelumnya. Namun saat keluarga Lloyd ingin pulang dari sekolah, Henry menemui mereka. Henry memberitahui bahwa ada beberapa daftar peserta cadangan yang sebenarnya dirahasiakan. Dan Anya menempati posisi teratas dalam daftar tersebut. Apabila ada satu peserta yang lulus yang memilih untuk mengundurkan diri, otomatis nih Anya bakalan langsung masuk dan keterima di Akademi Eden cuy. Namun Henry bilang, tiap tahun pasti ada beberapa siswa Akademi Eden yang mengundurkan diri. Henry juga yang udah mukul si Pak Swan yang rese itu berkata nih, kemungkinan dia akan dibebas tugaskan ketika memasuki tahun ajaran baru. Dan 3 hari pun berlalu. Keluarga Lloyd masih menunggu pengumumannya. Dan akhirnya pun Lloyd ditelepon nih oleh pihak sekolah dan ngasih tahu kalau Anya resmi lulus di Akademi Eden. Wah gokil banget kan?
Anyway, mereka pun langsung merayakan pesta bersama si Kribo Frankie. Dan di sini Anya pun kayaknya kelihatan banget ya, dia tuh pengen meminta sesuatu yang merepotkan sebagai imbalannya karena telah lulus. Akhirnya Lloyd pun mau memberinya. Dan ternyata Anya meminta sebuah permainan detektif-detektifan, tapi yang sedikit realistis gitu, sampai menyewa sebuah istana. Wah, Lloyd pun sampai meminta bantuan loh ke markas besar untuk bisa mendapatkan pasukan yang bertugas untuk mengisi berbagai macam peran-perannya gitu. 拉致があかん。姫を返してもらおう。なぜ魔女なのに物理攻ヨルさん落ち着いて。ヨルさん大丈夫ですか。この私はそう簡単か。好きに来たよアーニャ姫。 Wah, ini kalau dipikir-pikir juga ya, game yang diminta sama si Anya ini, wah bakalan nguras duit men. Wah, semoga aja Lloyd punya BPJS ya, ntar kan di cover. Anyway, saat keluarga Lloyd selesai menjahit seragam Anya, Lloyd pun mendapatkan panggilan kerja nih, alias misi tambahan untuk dia. Lloyd pun mengunjungi markas rahasia di daerah sana dengan pintu rahasia menggunakan bilik foto. Di sana, Lloyd bertemu dengan seorang wanita penanggung jawab lapangan Wise dengan panggilan Handler. Mereka membahas acara ramah tamah Akademi Eden yang akan dihadiri oleh Desmond. Agar orang tua murid bisa menghadiri acara ini, pertama-tama anak mereka harus menjadi Imperial Scholar dulu. Yang mana ini merupakan murid-murid terbaik di sekolah Akademi Eden. Status Imperial Scholar bisa didapetin dengan mengumpulkan 8 stella. Dengan kata lain, Lloyd punya tugas tambahan nih, yaitu harus membuat Anya bisa menjadi salah satu Imperial Scholar. Sebaliknya, nilai jelek dan berperilaku tercela akan mendapatkan cap buruk yang disebut dengan Tonitrus. Apabila murid mendapatkan 8 Tonitrus, maka akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Auto di DO men. Kemudian adegan pun beralih ke Yor dan Anya yang sudah selesai menjahit seragamnya di toko penjahit. Ketika mereka berbelanja di supermarket, ada beberapa berandalan yang mengincar Anya karena Anya mengenakan seragam Akademi Eden. Dan anak Akademi Eden biasanya sering banget dianggap kaya raya, sehingga mereka sering banget nih diincar untuk diculik. Mereka juga ternyata mengira Yor ini adalah pembantunya karena menurut mereka penampilannya ini gak pantas banget. Wah, kesalahan fatal banget nih. Dan ketika Yor sedang di kasir, sedang belanja dan bertransaksi ya, Anya keluar dulu karena bosan. Dan ketika sampai di luar ruangan, dia langsung diculik oleh para penculik itu. Mereka berpikir kalau seragam Anya ini kalau dijual bakalan mahal banget cuy. Tapi di sisi lain ada Yor yang langsung datang untuk menyelamatkan Anya. Yor yang gak terima dipanggil pembantu itu super mengamuk cuy. Para penculik itu pun langsung lari terbirit-birit. Adegan berganti ke upacara penerimaan siswa baru Akademi Eden. Di sini ini merupakan pembagian kelas-kelas gitu cuy, kayak awal baru masuk sekolah gitu. Dan Lloyd berharap kepada Anya untuk bisa satu kelas dengan putra dari Desmond bernama Damian Desmond. Karena apabila rencana untuk menjadikan Anya sebagai Imperial Scholar gagal, Lloyd ingin Anya mendekati Damian supaya nantinya dia bisa mendekati Desmond juga. Di sana, Anya juga satu kelas nih dengan anak-anak para pejabat yang penting untuk kelancaran operasi Strix yang sedang Lloyd jalani. Anya juga ternyata berhasil satu kelas dengan Damian Desmond karena Lloyd sempat mengutak-atik susunan pembagian kelasnya. Wali kelasnya ternyata adalah Henry. Dan ternyata Henry nggak jadi dipecat cuy, malah jadi wali kelas mereka ya. Dan si Damian anak Desmond pun juga dihormati di sini nih. Anya justru sering banget malah dibully nih karena status sosial dan ayahnya yang bukan siapa-siapa. Anya pun akhirnya menonjok si Damian dan mendapatkan 1 Tonitrus. Wah, harusnya dia dapat 3. Namun karena pembelaan dari Henry, akhirnya dia hanya mendapatkan 1 Tonitrus. Wah, gimana ya? Hari pertama malah langsung nonjok orang men. Gokil banget emang Anya. Anya pun ternyata harus meminta maaf kepada Damian karena perbuatannya tempo lalu.
Ini juga demi Lloyd supaya bisa berinteraksi dengan Desmond. Di sini, Anya memiliki teman baik bernama Becky. Orang tuanya juga ternyata merupakan pejabat. Lloyd juga sempat menyamar menjadi petugas kebersihan di Akademi Eden untuk mengawasi gerak-gerik dan perkembangan Anya. Pokoknya, si Anya ini harus berbaikan nih sama Damian. Anya pun sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Damian, namun Damian masih bersikeras untuk menolaknya. Dengan begini, rencana cadangan milik Lloyd pun untuk mendekatkan Anya dengan Damian menjadi gagal total, men. Aduh. Lloyd pun akhirnya bertemu dengan Handler di kafe. Handler menyampaikan bahwa markas besar berharap Anya bisa mendapatkan 8 stella dalam waktu 4 bulan. Sementara hari-hari pertama sekolah aja, ini Anya malah udah nonjok orang ya. Wah, kacau banget. Dan dia juga bilang nih bahwa informan mereka yang bertugas di balai kota telah ketangkep. Badan Keamanan Negara Ostania tampaknya sedang memperketat keamanan nih. Informan yang ditangkap ternyata bekerja di kantor yang sama dengan Yor, namun beda divisi. Adik Yor bernama Yuri ternyata juga bekerja di Badan Keamanan Negara ini. Yuri selalu mengerjakan semua hal dengan baik, termasuk menginterogasi. Dia pun bisa membawa foto-foto bukti tersangka. Dia juga ternyata disebut sebagai polisi rahasia. Dan Yor sendiri nggak tahu nih pekerjaan asli adiknya ini. Begitupun sebaliknya, adiknya juga kan nggak tahu nih pekerjaan asli kakaknya si Yor. Yuri nggak tahu kalau sebenarnya Yor ini aslinya pembunuh bayaran. Wah, ini kenapa jadi saling... Anyway, Yuri di anime ini sebagai anggota Badan Keamanan Negara dan ngebet banget nih buat nyari Twilight alias Lloyd. Karena dia adalah ancaman terbesar bagi negara timur. So, Lloyd ini adalah musuh utamanya si Yuri ya. Yuri juga sangat menyayangi kakaknya ini nih. Persis banget kayak Siskon ya. Waduh, Siskon cuy, bahaya banget ya. Anyway, di hari itu juga, Yuri berencana mengunjungi rumah Lloyd untuk bertemu Yor. Dia ingin menjenguknya untuk memastikan suaminya ini adalah orang baik-baik atau enggak. Wah, ini gak beres ya, Siskon yang satu ini sangat posesif banget nih sama kakaknya. Namun dia juga nggak dikabarin Yor nih selama ini bahwa dirinya telah menikah setahun lamanya. Anya pun menunggu kedatangan pamannya sampai ketiduran. Yuri pun sampai di rumah Lloyd. Saat berkenalan, mereka saling menguji satu sama lain tentang kelayakan diri mereka. Yor ditanya Yuri mengapa setahun ini nggak ngabarin soal pernikahannya. Dia menjawab kelupaan. Namun si Yuri ini langsung percaya aja men. Karena apapun soal yang berkaitan dengan kakaknya, dia langsung menjadi dungu gitu. Wah, fix ini mah Siskon akut. Anyway, saat Lloyd sedang berbincang dengan Yuri, ternyata Lloyd sudah sadar nih kalau Yuri ini adalah polisi rahasia yang bekerja di Badan Keamanan Nasional. Nah, hal ini dikarenakan saat berbicara tentang wine yang mereka minum, Yuri menggunakan kata-kata template yang dibuat oleh intelijen Ostania. Merupakan pola kalimat yang udah digunakan untuk memalsukan dinas ke luar negeri, yang berarti ceritanya adalah bohong cuy. Dan di sini Lloyd pun udah tahu banget, dan dia jadinya harus sangat berhati-hati. Yuri tampaknya tidak senang terhadap Lloyd yang sekarang menjadi kakak iparnya. Dia berusaha mencari kesalahan-kesalahan Lloyd, namun gagal terus men. Dia sempat bercerita bahwa mereka bersaudara ini dulunya miskin dan yatim piatu. Yor dan juga Yuri ya. Dan tampaknya Yor ini sudah dididik untuk menjadi pembunuh bayaran sejak kecil. Karena ketika pulang bekerja, tubuhnya selalu berlumuran darah. Ya wajar sih ya, Yuri menjadi siskon seperti ini karena Yor ini sendiri adalah saudara satu-satunya. Dan Yor sangat menyayangi Yuri. Lloyd pun harus meyakinkan Yuri bahwa dirinya layak untuk menjadi seorang pendamping hidup Yor. Yuri pun menuntut mereka untuk berciuman saat itu juga. Wah, mampus gak tuh? Anyway, Yor pun mencoba nih untuk berciuman dengan Lloyd. Namun tentu dia nggak mau karena statusnya hanyalah pasutri bohongan. Akhirnya pun Yor ingin berciuman dalam keadaan mabok saja karena dia nggak mau berciuman dalam keadaan sadar. Yor yang tadinya ogah-ogahan buat ciuman terus sekarang dalam keadaan mabok ini justru malah menjadi binal dan hyper. Waduh, ini malah jadi miskom banget ya. Nggak bercanda. Dan saat mereka mau ciuman, si siskon Yuri ini malah cemburu men. Karena di saat dia kecil, Yor sangat menyayangi Yuri sampai si Yuri ini sendiri malah baper. Dan saat ia dewasa, ia malah ingin menikahi Yor, kakaknya sendiri. Waduh, ini home sweet Alabama ya. Dan berlanjut ketika bibir Yor dan Lloyd akan bersentuhan, si Yuri ini ingin menghentikannya sambil nangis-nangis gitu cuy. Tapi gagal, karena malah kena tampar Yor.
Tamparan itu harusnya buat Lloyd, namun gak sengaja malah kena si Yuri sampai dikepental. Wah, ini powernya keluar lagi ya, padahal lagi mabok nih. Akhirnya Yuri sendiri pun kalah nih dan dia terpaksa merelakan Yor untuk hidup mendampingi Lloyd. Untuk sementara tapi. Karena Yor adalah kakak dari polisi rahasia, Lloyd perlu waspada terhadap istri-istriannya ini. Dia sampai memasang alat penyadap suara di kerahnya Yor untuk memastikan dia tidak terlibat dengan pekerjaan Yuri, walaupun Yor sendiri gak tahu nih pekerjaan asli adiknya. Lloyd berpikir menggunakan penyadap suara ini masih kurang nih, dan akhirnya pun Lloyd terjun ke lapangan untuk menyamar menjadi polisi rahasia bersama Frankie. Untuk memastikan Yor benar-benar tidak mengetahui pekerjaan asli adiknya. Mereka menemui Yor dan bertanya-tanya, karena Yor merupakan bawahan dari tersangka mata-mata dari Westalis yang ada di episode sebelumnya itu, Lloyd memanfaatkan kesempatan itu dengan menginterogasi dan memancing Yor supaya dia mengaku bahwa dia memang pelaku spionage dari negaranya itu. Tujuannya ya supaya Yor dapat mengandalkan adiknya yang bekerja sebagai polisi rahasia. Namun yang terjadi malah sebaliknya men. Yor benar-benar berkata apa adanya. Dia adalah warga biasa yang bekerja sebagai PNS dan tidak terlibat sama sekali terhadap tindakan spionage. Dia juga mengakui bahwa suami dan adiknya merupakan seorang pengabdi negara yang baik karena yang Yor tahu adiknya ini bekerja sebagai staf di Kemenlu. Sehingga Yor benar-benar gak tahu nih pekerjaan asli adiknya. Lloyd dan Frankie yang menyamar sebagai polisi itu pun langsung berpura-pura salah paham dan salah sasaran. Akhirnya, Lloyd pun tidak mencurigai Yor lagi.